Mungkin seperti apa nih turut berduka cita sahabat sendiri? Kalau soal ke apa meninggalnya beliau, Mongol tuh dikirimin WA, kayak WA gitu, WA turut berduka cita atas meninggalnya Bang Temon gini. Nah, Mongol tuh langsung googling, nggak ada berita, berarti hoax. Dalam Mongol main lagi main Mobile Legends, terus tahu lihat statusnya Cing Abdel. Nah, di saat beliau statusnya menginfokan bahwa Bang Temon meninggal, nah itulah yang menjadi titik temu Mongol bahwa oke, berarti benar berita yang dikirim barusan. Jadi Mongol langsung secepat mungkin nyari penerbangan untuk ke Jakarta, karena saya sudah tidak tinggal di Jakarta. Cuman berhubung karena arus balik yang tinggi, karena besok udah harus sekolah anak-anak, jadi penerbangan sampai pesawat terakhir itu full untuk ekonomi. Sisa ada 2 kursi bisnis dengan harga sampai 22 juta. Gue langsung mikir, buat tebus pegadaian aja daripada itu. Jadi Mongol akhirnya milih untuk penerbangan pertama paginya, tapi Mongol suruh tim langsung ke bandara untuk beli. Jadi tidak lagi pakai aplikasi, langsung ke bandara biar langsung yakin dapet. Nah, udah langsung kesini lah hari ini. Jadi perasaan Mongol ya pasti bersedih, kaget, dan tapi dalam iman kami berdua kan, kalau meninggal itu bukannya harus sedih, tapi itu adalah awal baru hidup. Karena buat kami surga adalah target hidup. Jadi otomatis Bang Temon sudah bersama dengan Tuhan di surga, tinggal keluarga besarnya. Doa terus Mongol semoga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Tapi punya tahu nggak sih Bang, maksudnya kalau Bang Temon tuh punya riwayat sakit jantung gitu selama berteman gitu? Kita sih sakitnya sama Bang, stres. Jadi saya nggak pernah ngutak-ngatik penyakit teman-temannya. Cuman kan kita tetap pasti, gue melihat dari beberapa teman juga kan udah mulai belajar hidup sehat Bang. Gue juga belajar hidup sehat, sudah tidak lagi makan daging gitu. Tapi kalau udah dimasak ya dikit lah gitu. Jadi sama sekali tidak pernah tahu, dan beliau juga belum pernah ngomong kalau beliau tuh memiliki penyakit jantung. Tetapi pas beritanya bahwa beliau kena serangan jantung, ya kita langsung ya udahlah, berarti ini juga mengingatkan untuk Mongol bahwa sakit jantung itu bukan cuma perkara bahwa kita harus hidup sehat, tapi kita juga harus perkara mungkin gaya hidup kita juga harus berubah. Jadi ya kalau Mongol sih kayaknya udah 4 tahunan ini merubah semuanya, dan akhirnya memilih tinggal di luar Jakarta karena untuk mencari ketenangan diri, dan kebetulan mendekati kepantaian karena saya suka pantai. Karena Jakarta kan mentok Ancol sama PLT. Mau ngapain Bang Sono melihat mesin kan, jadi ya udahlah gue cari daerah pantai, dan tadi pagi berangkat jam 7 tiba langsung ke sini. Sendiri terakhir bertemu Jadi kalau terakhir bertemu tuh kalau tidak salah nih ya, kalau tidak salah ingat karena gue kebanyakan ngafalin materi stand up, jadi terakhir ketemu tuh setelah Covid, karena di saat mulai boleh ada pekerjaan. Tapi kalau WA-WA-an, saya kalau kurang lebih Desember dia masih WA Mongol, Januari masih WA. Saya masih sempat buka handphone tadi, karena kan handphone beliau statusnya udah berubah WA-nya kan. Oh berarti yang megang, terus udah gitu ada keterangan bahwa nanti akan diurus oleh admin kalau ada pertanyaan. Gue langsung ingat, iya terakhir kita kalau nggak salah tuh bulan Februari masih WA-WA-an. Maksudnya Mongol ngajak beliau kerja bareng Mongol gitu, dia jadi MC-nya, saya jadi stand up-nya, karena memang waktu itu mereka butuh MC lucu, mereka tidak butuh MC yang selamat siang pemirsa bersama saya, nggak ada, dia pinginnya yang lucu. Gue tawarin beliau, cuman kalau nggak salah waktu itu nggak jadi karena beliau ada kerjaan lain. Tapi sebelumnya sempat ada sumpah Enggak pernah, sumpah demi Tuhan nggak pernah. Kita WA-WA-an yang paling sering adalah kalau Jakarta hujan, karena kami tinggal di 2 daerah yang rawan banjir. Beliau Pondok Karya, saya Pondok Jaya. Jadi dia selalu abang suka WA, air masuk nggak? Gue bilang ya nggak ngetok. Kan kita bawa bercanda. Gue nanya dia, Mongol nggak pernah nanya Bang almarhum adalah masuk air, ada ular nggak di kompleks? Pertanyaannya ke situ, karena kan daerah ini banyak ular dulu katanya. Nah jadi kita, kalau saya rumah Mongol Pondok Jaya 7 masuk air, berarti yang di Pondok Jaya 6 udah di dalam rumah airnya, yang rumah Haji Roma kan 614, saya 720 itu. Jadi terakhir itu aja kita ber-WA soal banjir doang sih. Nah, kok jadi contoh Bang?
jadi contoh buat gua. Gua adalah salah satu artis yang mendadak muncul yang tidak pernah terduga. Gua belajar banyak dari beliau bagaimana caranya main sinetron, apalagi ngadepin kamera di lokasi syuting. Saya tidak punya pengalaman sama sekali. Kita mentok handycam di kawinan. Jadi saya masih ingat banget. Jadi kita berdua suka tukar-tukaran ilmu, suka nanya, "Mol, bagaimana sih buat ngatasin nervous kalau udah di atas panggung? Kan gua pelawak yang tandeman. Nah, ini kan gua sekarang harus sendiri. Jadi bagaimana?" Nah, gua bilangin tuh harus cari persona, cari ciri khas. Gue tanya dia bagaimana kalau main sinetron, biasanya pulang jam berapa, terus bagaimana ngadepin. Jadi dari situ gue belajar untuk jadi seorang pemain sinetron, dia belajar dari gue bagaimana jadi seorang stand up comedian. Beliau pelawak bang, lebih senior jauh dari Mongol, tetapi pengalaman beliau dalam dunia stand up mungkin Mongol lebih unggul. Ya bukan soal sombong-sombongan enggak, maksudnya karena memang saya dari pertama lahir jadi stand up comedian, otomatis memang udah single fighter. Kalau dia kan harus sama Cing. Nah sekarang kan dia butuh siapa yang diumpan, siapa yang ngumpan. Nah sekarang dia sendiri, jadi dia minta tolong, "Ngol, bagaimana caranya?" Gue bilang gini aja, Cing, gini aja kata, "Kalau lunas, lu pasti lucu. Karena kalau nggak lucu nggak dipanggil lagi." Jadi dia belajar dari situ bang. Akhirnya menemukan personanya. Terus apakah beliau stand up-nya dalam beberapa di awal-awal apakah jobnya lancar? Gue nggak pernah mau tahu bang. Tapi gue belajar banyak dari almarhum bahwa ternyata untuk menjadi seorang seorang public figure butuh butuh yang namanya humble. Dia selalu bilang sama gue, "Ingat Ngol, ajaran Kristen kan orang harus rendah hati." Nah itu yang Ngol praktekin sampai hari ini. Kecuali gue udah gak senyum, udah capek foto bang. Ada di dalam bang. Gue lagi foto bang, ditarik lagi. Yang gue ini yang satu udah 8 menit, belum lagi timer, tapi ya kita harus tetap tersenyum ya kan. Dalam hati. Bang, tapi kan abang sendiri dari tadi terlihat sama Iya. Iya. mungkin sedikit Deket banget. Tidur sih belum. Kalau bicara kedekatan, tapi kalau soal deket banget. Dimana beliau manggung sepanggung sama Mongol, dimana kita ketemu dalam satu panggung yang sama, gue pasti akan tetap menyamperin beliau. Karena beliau memang orangnya apa ya, luas banget gitu. WhatsApp ke semua orang dia dekat. Ke semua orang, maksudnya selama penglihatan Mongol ya, selama saya tidak pernah bergaul dekat banget, maksudnya sampai nongkrong bareng beliau selalu. Tapi di saat kita ketemu di lokasi yang sama, beliau tuh sangat duluan negur, atau kalau enggak kita yang negur dia langsung berdiri kalau lagi duduk gitu. jadi bisa dibilang bukan makanan Iyalah, apa yang bisa gue lakuin hari ini ya karena gue sangat merasa beliau adalah sosok yang sangat baik. Karena orang baik pasti di saat dia meninggal akan meninggalkan keharuman yang indah. Jadi kita nggak akan pernah berpikir lebih. Saya dari tadi ngeliatin gitu, terus gue bilang dari rumah, karena kebetulan Mongol tadi mau nyari roti, masih jam 8 pagi, pasti belum buka kan. Jadi gue ke rumah duka kesini dulu, pas gue lihat sebelahnya udah buka baru gue sadar. Terus ya gue maksudnya biar teman-teman media, teman-teman yang lain ada sedikit punya lah bang sebelum kita ke tanah kusir. Apa lagi sakit? Aman. Ada aman? Astagfirullah. Apa mas tadi dari luar kota, berangkatnya dari Bali? Iya, dari Bali. Pesawat Garuda jam 7. Jadi berangkat pagi-pagi, pokoknya di bandara langsung ke sini, tidak lagi ke hotel atau kemana, langsung ke sini. Jadi rencana setelah nanti dari sini baru balik ke rumah, ke hotel aja. Saya sudah tidak punya rumah di Jakarta, udah jadi anak Bali. Do you want to swim? Yes. You know something. Berasa banget gak sih Kak Mongol kehilangan sosok kakak ya, bisa Abang, dibilang ya. abang tercinta nih. Pasti kehilangan. Cuman yang jadi permasalahan kita di agama Mongol tuh jadi bukan masalah, tapi dengan kita bersedih tidak melapangkan jalannya kan. Jadi saya lebih ke ya adalah di bawah happy, gua kakak-kakaknya, adiknya, gua aja ngobrol bercanda ketawa-ketawa bilang, "Kak, dalam agama kita kan berarti kita sudah menyelesaikan garis akhir kita di dunia. Berarti kita akan memulai hidup yang baru di surga yang sudah Tuhan tetapkan." Tetapi pesan Mongol buat semua yang nonton, mulai hari ini kalau boleh jangan lagi ada kalimat "semoga diterima di sisinya" ya, karena itu udah banyak banget dari abad ketiga kalimat itu kok udah penuh di sisinya.
Kalau boleh kita bikin saf baru lagi, semoga diterima di depannya. Ya kan, jangan di sisinya lagi, udah banyak banget, ntar kita bingung Tuhan yang mana gitu kan. Jadi mending kita bikin baris baru di depan, di samping, atau mungkin di belakangnya. Kalau di atas nggak boleh ya, kalau mungkin di dalam tanah gitu, semoga diterima di dalam, karena kita kan masuk, nggak mungkin kan di jembreng ya kan. Jadi ya itu stand up dari Mongol ya, dalam kesedihan kita harus tetap happy, karena beliau sudah menyelesaikan tugasnya. Sekarang kita yang masih hidup, Anda yang mau wawancara Mongol, siapakah yang mau berangkat duluan? Silakan angkat tangan. Enggak ada yang ada ya. Kita pengen umur panjang semua, ya kan? Kita meninggal juga nanti dengan husnul khotimah, dengan cara yang